Morning Police. Hai Sahabat Juslik, kembali lagi dengan saya Mutia Salma di POV Juslik episode 3. Nah teman-teman, 1 tahun 8 bulan sudah roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Di awal kita dijanjikan visi besar yaitu Astacita dan Kabinet Merah Putih yang megah. Namun setelah setahun berlalu, gelombang ketidakpuasan justru memuncak di mana-mana. Melalui kacamata mahasiswa, kita akan berdiskusi. Dekat kan? Iya. Oh. Nah, hari ini ada yang berbeda dari episode-episode biasanya karena kita hari ini kedatangan 2 narasumber sekaligus yang sangat istimewa. Boleh perkenalkan diri lebih dulu kan? Oke, mohon izin rekan-rekan, saya Muhammad Rizky Al-Zikri. Kok rekan-rekan penonton mungkin ya? Penonton semua, saya Muhammad Rizky Al-Zikri. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur angkatan 2024. Boleh ke saya nih? Iya dong. Oke, sebelumnya terima kasih kepada ada ini. Oh, udah ada. Ada apa? Dekat kan? Ya, iya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator ya. Di sini Iya. kita sebutnya moderator. Halo pemirsa semua, sahabat-sahabat Juslik, ini memperkenalkan diri. Saya Wendel Sohara, saya dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara angkatan 2023. Oke. Mungkin sebelumnya Kang Wandi dan juga Kang Rizky sudah mengenal saya. Nama saya Mutia Salma, saya dari Prodi ABSP Kang. Jadi Kang Wendri maupun Kang Rizky bisa manggil saya Mutia atau Mut aja boleh. Saya enaknya aja nggak apa-apa. Nah hari ini Kang, di sore hari ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Prabowo dan juga Gibran sampai juga dengan membahas dengan tuntutan masa aksi yang berlanjut sampai saat ini seperti itu. Nah sebenarnya Kang Wendri dan juga Kang Rizky, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai program kerja dan lain sebagainya, tidak afdol rasanya kalau misalkan kita tidak membahas mengenai strukturnya Kang. Saya di sini ingin Kang Wendri maupun Kang Rizky bisa menyampaikan segala bentuk sudut pandangnya dari masing-masing dari Akang sendiri mengenai masa pemerintahan mereka seperti itu. Nah, kita mulai dari fondasi pemerintahan saat ini. Di awal masa jabatannya, pasangan Prabowo dan juga Gibran ini membentuk Kabinet Merah Putih dengan struktur kementerian yang sangat besar dan gemuk, sampai dengan 48 kementerian dan 57 wakil kementerian. Sangat banyak kan? Nah, saya ingin mendengar pendapat Kang Wendri maupun Kang Rizky mengenai apa sih motivasi struktur Kabinet Merah Putih secara manajemen birokrasi. Apakah pembengkakan struktur ini murni strategi untuk mengakomodasi program kerja, atau sebenarnya ini adalah bagi-bagi kursi politik demi menjaga stabilitas koalisi? Boleh dari Kang Wendri dulu atau Kang Rizky boleh menjawab? Dan saya dulu mungkin? Boleh. Oke, pertanyaan yang cukup menarik kalau kita mau bahas kabinet Prabowo dan Gibran ya. Ini satu pembahasan yang memang sangat menarik untuk dibahas. Kalau tadi soal pertanyaan mengenai reformasi atau birokrasi ya, struktur birokrasi. Apa yang saya pahami dari ilmu manajemen birokrasi, kita mengenal ada istilah RICJ gitu, di mana struktur birokrasi atau struktur organisasi itu bukan dilihat dari banyak atau kecilnya, tapi struktur birokrasi itu harus disesuaikan dengan ketepatan, kemudian kesesuaian dengan kebutuhan, dan juga harus didasarkan pada kompetensi. Nah, yang saya kritisi di sini gitu, Bapak Prabowo ini kan selalu kontradiktif gitu dengan apa yang dia sampaikan dan apa yang dia implementasikan atau dikerjakan gitu. Dimana kalau misalnya pemirsa dan teman-teman semua mahasiswa, jika teman-teman pernah membaca bukunya Prabowo yang berjudul Paradoks Indonesia, di dalam buku tersebut Bapak Prabowo mengkritisi bahwasannya struktur birokrasi yang terlalu gemuk itu tidak mencerminkan nilai-nilai efisien dan juga efektif dalam pemerintahan. Tapi yang fakta yang terjadi pada saat pemerintahan beliau sekarang ini, apakah Indonesia tetap menjadi paradoks? Di mana kan akhirnya beliau menciptakan sebuah kabinet yang gemuk sekali. Kalau misalnya ditanyakan apakah ini menjadi isu politik atau apakah memang sesuai dengan kebutuhan, maka yang menjadi pertanyaan, apakah struktur birokrasi yang dibuat oleh Pak Prabowo ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini? Birokrasi yang gemuk atau yang besar itu dibenarkan apabila hal itu memang sesuai dengan kompleksitas masalah yang ada di Indonesia ini, atau memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi tidak dibenarkan apabila hanya untuk bagi-bagi jabatan aja. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang dengan struktur kabinet Prabowo yang sudah gemuk sekali, apakah memang sudah sesuai dengan
kebutuhan masalah yang ada di Indonesia ini, atau memang hanya sekedar bagi-bagi jabatan. Kalau saya melihat dari sisi fiskal pun, kita lihat bahwasanya kabinet yang gemuk atau kabinet yang besar itu akan membebani fiskal. Kita tahu penyerapan APBN pada periode sekarang ini atau pada tahun-tahun sebelumnya itu didominasi oleh belanja pegawai. Sekitar kurang lebih 80% atau 60% itu penyerapan anggaran APBN itu didominasi oleh belanja pegawai. Berarti dalam hal ini APBN itu lebih banyak diserap oleh hal-hal seperti ya tadi pegawai, kemudian dari segi kepegawaiannya, tidak diserap dari segi manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi ya saya pikir yang menjadi pertanyaan sekarang itu dan juga menjadi yang perlu kita lihat, apakah memang alasan Pak Prabowo menambah struktur kabinet itu untuk kebutuhan masalah yang cukup kompleks atau memang hanya bagi-bagi jabatan. Dan kita juga lihat bahwasanya pada saat Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini maju, itu kan didukung dengan koalisi yang cukup besar gitu. Artinya memang ada indikasi politik di situ, ada anggapan-anggapan masyarakat bahwa dengan dukungan yang begitu kuat dari berbagai partai yang besar, pastinya ketika terpilih pun harus ada yang namanya bagi-bagi jabatan. Betul. Berarti kita juga perlu melihat situasi dan kondisi dulu, apakah tindakan Prabowo dan juga Gibran sendiri adalah bagian dari bagi-bagi kursi atau memang sebuah kebutuhan untuk kita, seperti itu. Dari kami sendiri seperti apa? Oke, Prabowo ini sebenarnya cukup kontras ya kan ya. Kalau dibandingin sama zamannya Jokowi, di mana zamannya Jokowi ini terjadi pemangkasan birokrasi besar-besaran gitu. Sedangkan di Prabowo baru pertama dia masuk langsung menambah yang awalnya 34 menteri jadi 48 menteri. Betul. Kan kalau kita lihat secara tata kelola organisasi kan, memang hal ini bisa memunculkan atau menjadikan dampak positif juga sebenarnya. Dengan banyaknya menteri-menteri ini sehingga mereka bisa terfokus kepada urusannya masing-masing. Terlebih Prabowo ini program-program kerjanya itu adalah program kerja yang bisa dibilang too big to fail. Katakanlah MBG ratusan triliun dana kita. Kalau memang tidak difokuskan untuk mengurus ke situ, untuk mengelola hal tersebut, maka yang terjadi adalah kegagalan, maka yang terjadi adalah korupsi dan lain sebagainya. Dan kita lihat sekarang bahwa memang banyak ketua-ketua partai, katakanlah Bahlil Lahadalia sebagai pendukungnya Prabowo dari awal, beliau mendapat jabatan sebagai menteri. Dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ya, harus ada timbal balik kan di dalam pemerintahan ini, walaupun sebenarnya secara teori itu tidak ideal. Seperti itu. Iya, sebenarnya untuk politik balas budi ini juga sebenarnya hak prerogatif presiden juga. Betul. Mau ditempatkan siapa, cuman Betul. memang kita juga harus melihat apakah ini efisien atau tidak untuk Betul. negara. Kita harus lihat juga kompetensinya seperti apa. Jangan sampai kita menempatkan orang yang salah pada satu jabatan yang tinggi strategis, sehingga bisa menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak tepat seperti itu. Nah, pada tahun pertama kita dulu itu kan ada banyak kabinet, ada 48 kementerian, 57 kementerian. Kita juga perlu mengalokasikan berbagai dana untuk mutasi pegawai, terus juga gedung-gedung juga perlu kita bangun, gaji-gaji karyawan juga kita harus berikan. Nah, sementara program kerja terus jalan, MBG terus jalan di awal kan. Nah, bagaimana sih? Apakah Kang Wendy maupun Kang Rizky sendiri rela uang pajak kita, APBN kita itu kita bayar habis untuk hal-hal administratif seperti itu? Kalau dari saya pribadi mengenai uang pajak yang kita bayarkan ke pemerintah, sebetulnya rela-rela aja, karena itu memang kewajiban kita sebagai warga negara, di mana itu sebagai bentuk dukungan kita juga untuk pembangunan di Indonesia. Cuman yang tadi struktur birokrasi yang sekarang ini lebih gemuk itu berdampak positifkah untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia yang sangat kompleks? Ya kita bisa lihat gitu. Apakah dengan jumlah kementerian yang bertambah itu kondisi birokrasi Indonesia itu apakah ada perubahan semakin membaik atau malah semakin memburuk? Karena kalau menurut pandangan saya pribadi, bahwasanya kalau kita menambah struktur baru dalam organisasi, maka perlu ada penyesuaian. Kita harus tadi bikin gedung baru lagi, kita perlu ada SOP baru lagi, kita perlu ada penyusunan strukturalisasi lagi di masing-masing kementerian yang baru. Dan itu menurut saya dapat memperlambat juga dari progres program kerja memang dicanangkan oleh pemerintah Prabowo Gibran ini. Nah, makanya
saya membenarkan struktur organisasi yang gemuk apabila memang struktur itu didasarkan pada kebutuhan akan masalah-masalah di Indonesia yang mungkin di zamannya Prabowo Gibran ini dilihatnya semakin kompleks, atau ya kita lihat gitu apakah justru dengan penambahan struktur yang baru ini tidak ada impact apa-apa gitu buat masyarakat dan juga buat reformasi birokrasi yang ada di Indonesia gitu. Ya pasti dampak negatifnya dengan adanya struktur baru ini tadi yang saya sebutkan ya akan menambah waktu yang lama juga karena perlu penyesuaian juga, karena perlu pembuatan yang SOP baru juga. Jadi khawatirnya program kerja yang memang direncanakan oleh Prabowo Gibran itu akan terhambat. Sebenarnya selama tahun-tahun awal ya, programnya Prabowo Gibran itu Kang, salah satunya MBG makan bergizi gratis itu sangat ditunggu di pelosok-pelosok seperti Papua. Nah, dengan kita harus mengadministrasi ulang, membuat tata kelola organisasi yang baru, hal tersebut memang faktanya menghambat berjalannya program ini. Bahkan Kang, hingga sekarang pun distribusi dari MBG yang merupakan program prioritasnya Bapak Prabowo itu belum maksimal, belum merata. Sehingga kita juga harus lihat bahwa memang dengan kita membuat kementerian baru, menambah kementerian dari asal 34 jadi 48, ini memang menghambat program Pak Prabowo ini. Seperti itu, dan masyarakat pun belum bisa sampai sekarang belum bisa menikmati atau merasakan manfaat dari program Prabowo Gibran secara umum ya. Mungkin untuk sebagian pihak, beberapa pihak itu sudah menerima manfaatnya, merasakan manfaatnya. Tapi secara umum kita lihat ini belum ada manfaatnya dan malah banyak dampak negatifnya seperti itu. Dan yang paling penting menurut saya memang birokrasi yang gemuk sekarang ini benar-benar harus didasarkan pada kompetensi gitu. Jangan sampai kita buat kementerian baru kemudian diisi oleh orang-orang yang memang tidak kompeten di bidangnya gitu. Kalau kita lihat dalam kasus MBG misalnya, kalau BGN sekarang, apakah memang beliau itu berlatar belakang dari seorang ahli gizi? Kan tidak gitu. Namanya mungkin saya kritisi juga gitu. Bahwasanya hal itu sesuatu itu bakal dikerjakan dengan baik oleh ahlinya gitu. Dan ini juga pernah disebutkan ya mungkin salah satu oleh kalau kita bicara dalam konteks Islam gitu ya, dari salah satu hadis Nabi Muhammad bahwasanya apabila suatu pekerjaan itu dilakukan bukan oleh ahlinya maka tunggulah kehancuran. Itu yang mungkin sekarang terjadi, mengapa masyarakat banyak yang mengkritisi gitu kabinet gemuk Prabowo dan juga banyak yang tidak mempercayai kinerja dari pemerintah karena dengan kondisi yang kabinet yang gemuk tapi diisi oleh orang yang mungkin tidak kompeten di bidangnya, sehingga membuat akhirnya program kerja itu tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga menimbulkan banyak masalah-masalah lain. Karena memang berat banget dari segi fiskal kita lihat kalau nambah menteri, nambah pegawai itu pasti ada nama juga staf ahli, nama juga tenaga teknisnya juga, dan itu kan butuh biaya besar juga untuk membayar itu gajinya. Dan kita lihat tadi yang saya sebutkan bahwa beban APBN justru bukan penyerapannya itu bukan diserap oleh program-program yang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tapi lebih banyak APBN sekarang itu diserap oleh belanja pegawai, untuk gaji pegawai, untuk tunjangan pegawai dan lain sebagainya. Oke, jadi saya juga sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan Kang Rizky maupun Kang Henry mengenai struktur juga tidak apa-apa besar asalkan diisi oleh orang-orang yang memang kompeten. Dan memang Prabowo ini kalau kita lihat dalam memilih pemimpin, dalam memilih menteri atau memilih kepala lembaga atau kepala badan itu mayoritas atau enggak mayoritas sih, lebih ke beberapa itu didasarkan pada kedekatan. Loyalitas ya kan? Loyalitas, betul, loyalitas dimana Dadan yang kita dengar ceritanya kan, Dadan ini merupakan dia ahli hama dan tumbuhan. Dia datang ke rumah Prabowo, tanamannya bisa sehat dan Prabowo percaya atas dia. Kemarin waktu Dadan ditangkap, Prabowo sangat kecewa tampaknya. Prabowo bilang bahwa saya harus memenjarakan orang yang saya percayai gitu kan. Dan ini adalah salah satu masalah juga di mana Prabowo memilih seorang pemimpin hanya atas dasar kedekatan. Memang kalau kita lihat beberapa juga bukan cuma atas dasar kedekatan kan. Mereka juga punya kompetensi. Kalau kita lihat katakanlah Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, memang dia bidangnya di situ, ahlinya di situ. Dan cuman beberapa anomali ini
juga bisa menyebabkan dampak yang tidak sedikit walaupun hanya beberapa ya, nggak semuanya. Gitu. Jadi untuk memilih pemimpin dari lembaga-lembaga baru, dari kementerian baru, seharusnya Prabowo ini memperhatikan backgroundnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, sehingga tidak salah memilih pemimpin. Oke. Nah untuk saat ini menurut Akang sendiri yang perlu diperbaiki itu birokrasinya atau program kerjanya yang berjalan sih Kang? Kalau menurut saya, pertama itu pasti birokrasinya terlebih dahulu. Karena program itu kan program itu dikerjakan dan dilaksanakan oleh siapa? Oleh birokrat, oleh para pegawai pemerintah, oleh para sumber daya manusia harus diperbaiki. Jadi yang pertama perlu dilakukan bukan hanya program kerjanya saja diperbaiki, tapi fundamentalnya adalah birokrasi yang perlu diperbaiki. Karena sumber daya manusia yang berkualitas pasti akan menentukan dan mendukung program kerja itu berjalan dengan baik. Berbanding terbalik apabila sumber daya manusia yang tidak berkualitas, tidak kompeten untuk menjalankan program kerja, ya program kerja tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi benar-benar yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Sebelum kita membuat program kerja, sebelum kita membuat kegiatan-kegiatan dan berilmu banyak, ya harus kita perhatikan adalah gimana kondisi sumber daya manusia yang kita miliki, gitu. Gimana kondisi sumber daya manusia yang memegang program tersebut. Jangan sampai program kerja dulu dibuat tapi tidak memikirkan bagaimana kualitas sumber daya manusianya atau birokratnya dalam hal ini. Terkadang memang rencana ini Pak, program kerja Prabowo direncanakan, kemudian dibangunlah birokrasinya seperti apa. Pada saat dijalankan program tersebut itu tidak sesuai dengan rencana kan. Jadi memang birokrasinya ini perlu diperbaiki dulu gitu, sehingga apa yang direncanakan ini bisa terrealisasi secara maksimal. Sekarang kita lihat program unggulannya Prabowo, makan bergizi gratis, koperasi desa, dengan tidak adanya birokrat yang kompeten, maka program ini tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Manfaatnya seperti apa? Masyarakat gak bisa ngerasain hal itu gitu. Nah, menyinggung mengenai program kerja unggulan atau MBG, makan bergizi gratis. MBG kan MBG kan dananya sangat raksasa atau besar lah bisa dibilang, memotong anggaran pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa juga sedikitnya merasakan dampaknya nggak sih Kang? Dari dosen-dosen juga tidak bisa melakukan riset secara gratis. Sekarang perlu memakai biaya sendiri. Kemudian juga fasilitas kampus, juga saya dengar ada beberapa kampus yang sebelumnya tuh mereka didanai. Jadi biaya prakteknya tuh didanai. Namun karena program MBG ini pada akhirnya mereka perlu mengeluarkan uang pribadi untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebagai mahasiswa nih Kang, Akang rela nggak sih untuk melakukan hal tersebut atau kayak udahlah nggak apa-apa aja, soalnya kan ini juga buat negara, kayak gitu. Rela nggak sih Kang? Sebenarnya bukan lebih kepada rela atau lain sebenarnya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dari pendidikan dan juga MBG, mana sih yang paling penting, mana yang diamanatkan oleh undang-undang. Di undang-undang dijelaskan bahwa amanat undang-undang itu adalah pendidikan. Bahwasanya negara harus memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakatnya gitu. Dalam artian berarti MBG bukan nggak penting, penting menurut saya karena memang di negara-negara maju juga sebetulnya ada program seperti ini. Tapi jangan hanya dengan karena MBG kita melupakan kewajiban kita, gitu. Melupakan amanat undang-undang yang diberikan gitu. Bahwasanya pendidikan itu harus benar-benar di nomor satu utama. Dalam artian di sini saya melihat bahwasanya MBG dan juga pendidikan itu harus berjalan beriringan. Jangan sampai kita lihat, fenomena sekarang ini kan dapurnya berjaya, bersih, megah, tapi banyak sekolah di Indonesia yang masih kurang layak gitu untuk fasilitas sekolahnya gitu. Banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk bersekolah, sekolah harus bayar dan sebagainya. Makanya dari sini perlu ada keseimbangan gitu antara pendidikan dan juga MBG. Jika memang MBG ini tetap mau dijalankan, ya sudah jalankan saja, tapi baik lagi harus ada penyesuaian juga, jangan sampai menggunakan anggaran secara sia-sia. Kemudian melupakan juga kewajiban yang memang harus dilakukan pemerintah, yaitu pendidikan gitu. Dalam artian ya tadi pendidikannya juga ditingkatkan, fasilitas pendidikannya juga diperhatikan, MBG-nya pun jalan gitu. Maka dengan ini harus ada kerjasama gitu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama menyeimbangkan gitu. Pendidikannya tidak ditingkatkan dan juga MBG-nya pun ya tetap dijalankan dengan tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang gitu. Karena fenomena yang terjadi sekarang, MBG ini kan bukan program yang tidak baik ya kalau menurut saya. Program yang baik, tujuannya baik, memberikan makan kepada masyarakat yang mungkin tidak mampu gitu ya dalam tanda kutip. Nah tapi yang menjadi masalah di sini adalah tata kelolanya gitu, sistemnya yang masih bermasalah, gitu. Uang yang segitu banyak dikeluarkan,
sia-sia gitu, karena banyak yang bukannya memberikan manfaat baik, tapi banyak yang malah racunan, kemudian banyak yang akhirnya makanan itu bukan dimakan, malah dibuang gitu ke waste. Nah itu sih, jadi pada intinya adalah harus ada keseimbangan antara pendidikan dan juga MBG ini. Masalah tadi rela atau enggak, sebenarnya saya setuju dengan Pak Wendri di sini bahwa bukan rela atau gak relanya, tapi kita harus lihat juga bagaimana kebermanfaatan antara pendidikan dengan MBG ini. Lebih besar mana manfaatnya antara pendidikan dengan MBG? Mungkin tadi kata Kang Wendy, kita harus berjalan secara beriringan kalau memang MBG-nya ini mau tetap jalan. Cuman kita lihat apakah hal tersebut tidak membebani fiskal kita, apakah dengan dijalankannya program MBG dan meningkatkan terus pendidikan, hal tersebut tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekonomi negara? Pasti kan ada. Sekarang aja untuk menjalankan program MBG ini kita harus memangkas untuk biaya-biaya seperti penelitian dari pendidikan, kesejahteraan buruh dipotong, sehingga memang harus ada pengorbanan di sini. Kita belum mampu sebesar itu untuk mengakomodir antara program ekstra besar ini MBG dengan pendidikan yang memang pendidikan ini harus merata gitu. Kita belum bisa, maka kita harus pilih salah satu. Apakah manfaatnya memang lebih besar MBG? Apakah manfaatnya memang lebih besar pendidikan? Kalau menurut saya sendiri, manfaatnya secara jangka panjang lebih besar pendidikan. Karena kalau MBG kita makan hari ini, besoknya kita lapar lagi. Kalau pendidikan kita belajar hari ini, suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang kompeten. Pola pikir kita terbuka, sehingga itu juga bisa memajukan bangsa dan negara gitu. Iya, istilahnya harus seimbang gitu kan antara pendidikan dan juga makan bergizi gratis. Tapi membahas mengenai pendidikan juga MBG kan, kita juga tahu pendidikan itu paling penting, nomor satu lah gitu. Dan Prabowo sendiri juga pernah mengatakan bahwasanya memang negara yang maju adalah negara yang mengutamakan pendidikan seperti itu. Nah, kalau tahu begitu, kenapa sih pada akhirnya Presiden Prabowo sendiri maupun pemerintah sendiri malah mengedepankan MBG pada saat ini? Kalau untuk jawabannya jelas ya, karena MBG itu adalah program jaminan beliau gitu. Jadi kalau di sekarang fenomena yang terjadi adalah banyak orang yang bertolak belakang gitu, banyak orang yang berbeda pandangan terkait dengan MBG ini. Ada yang bilang MBG harus dihentikan, ada yang bilang MBG tidak bisa dihentikan. Karena ya tadi saya juga berpendapat bahwasanya dalam konteks saat ini menurut saya tidak mungkin ya untuk MBG dihentikan. Karena kenapa? Pertama itu adalah program jaminan beliau. Yang namanya program unggulan pasti ada kaitannya dengan politik gitu kan. Makanya kenapa kita lihat pemerintah sangat bersikeras gitu, terutama Presiden kita Prabowo sangat bersikeras untuk melanjutkan MBG ini karena memang itu jadi politiknya beliau gitu. Ada juga yang memang bilang MBG ini harus dihentikan gitu karena memang terjadinya banyak penyalahgunaan dana, kemudian banyak yang tata kelola yang tidak benar gitu kan, sehingga masyarakat tidak mempercaya lagi nih program MBG ini, sehingga banyak yang diberhentikan. Maka kalau menurut saya kita ambil jalan tengahnya saja gitu. MBG ini silakan dilanjutkan asal dengan adanya evaluasi yang baik dari segi tata kelola dan juga penyerapan dana. Dan yang tadi saya bilang, memang kalau kita bandingkan mana yang lebih penting sih pendidikan dengan MBG, ya jelas pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang gitu. Sedangkan MBG tadi investasi, mungkin ya investasi ya, akan tetapi ya balik lagi tadi apa yang dibilang oleh Kang Rizky gitu, bahwa saya besok juga kita kan lapar lagi gitu. Maka ya jangan sampai karena jadi politik kemudian MBG dijalankan dengan dana yang begitu besar, di mana satu hari triliun. Tapi pendidikannya ditinggalkan gitu. Miris gak kita lihat bahwasanya dapur-dapur sangat megah di pelosok sana, tapi akses sekolah, fasilitas pendidikan itu tidak dibenahi. Itu kan sangat miris gitu. Perut siswa, anak-anak di Indonesia itu kenyang, tapi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang merata, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, kalau kita berbicara anggaran juga, yang saya pelajari ya, bahwasanya APBN sekarang kita tuh defisit sudah sampai 2,68% dari batas maksimal itu 3%. Defisit berarti kan kerugian negara. Nah, perlu diperhatikan lagi, jangan sampai MBG ini malah membuangkan uang yang sangat sia-sia gitu, sehingga malah memperburuk keadaan atau defisit anggaran dari negara kita. Sebenarnya itu kan dulu Prabowo memang bilang bahwa pendidikan ini yang utama ya. Cuman saya sekarang sudah tidak percaya apa kata-kata Prabowo. Kita lihat dulu Prabowo pernah bilang bahwa beliau malu karena Indonesia dipandang sebagai negara yang kotor, korup. Beliau mendukung hukuman mati untuk para koruptor. Sekarang kan pada saat dia menjabat sebagai presiden,
untuk para koruptor yang mau mengembalikan uang dimaafkan. Itu gimana ceritanya? Jadi kita memang sekarang udah gak bisa pegang apa omongannya Prabowo pada saat zaman dulu, termasuk partai-partainya, koalisi-koalisinya, Gerindra terutama ya. Gerindra sangat mengkritik pada saat kepemimpinan Jokowi, di mana rupiah mencapai angka 14.000. Sekarang di mana Gerindra? Di mana partai Prabowo yang sangat pro ke Prabowo pada saat rupiah mencapai 18.000 per dolar Amerika. Jadi sekarang kita gak bisa pegang omongan Prabowo yang dulu. Manusia memang berubah kan, tapi ini terlalu jauh menurut saya. Tapi kalau saya lihat ya mengenai program PPG ini, saya tuh suka berpikiran kenapa nggak dengan kondisi krisis sekarang ya, ekonomi yang memang tadi dolar sedang menguat, rupiah melemah, tuh dengan kondisi geopolitik yang sekarang sedang memanas gitu, itu kan berdampak buruk dengan ekonomi kita ya. Kita bisa rasakan sekarang ekonomi kita seperti apa gitu. Nah, kenapa nggak pemerintah men-stop dulu EPG sementara waktu untuk mengevaluasi, memperbaiki seluruh tata kelola dan juga birokrasi yang ada di EPG? Karena bayangkan dengan uang sekian triliun, ratusan triliun itu dipakai untuk sia-sia MBG dari korupsi, itu bisa loh dipakai untuk pembangunan, bisa loh dipakai untuk pendidikan. Bahkan saya pernah baca gitu ya, kalau uang MBG itu dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia, per satu orang itu bisa mendapatkan 500.000 atau sekitar 1 juta gitu. Itu kan lumayan gitu ya. Nah makanya kenapa nggak di stop dulu, kemudian diperbaiki, dan kenapa nggak diubah dulu fokusnya gitu. Kalau sekarang kan MBG hampir di semua sekolah nih, MBG itu mendapatkan makan bergizi gratis. Itu kan butuh dana yang besar gitu. Kenapa nggak difokuskan dulu ke daerah-daerah memang memerlukan MBG ini, daerah-daerah 3T misalnya, daerah-daerah pelosok. Kita kesampingan dulu lah perkotaan, karena memang saya yakin ya masyarakat di perkotaan itu saya yakin mampu lah untuk memberi makan anaknya gitu, orang tuanya. Jadi kenapa nggak difokuskan dulu MBG itu ke daerah-daerah yang memang membutuhkan gitu, ke daerah-daerah yang memang pelosok gitu, kurang diakses dan juga memang ekonominya itu tidak sebaik daerah perkotaan gitu. Jadi tidak memerlukan biaya yang cukup besar gitu. Saya setuju sebenarnya sama apa yang dikatakan oleh kamu Henry. Kalau MBG ini juga bagian dari program kerja yang mulia, terutama berarti Prabowo sendiri sangat memperhatikan warga-warganya yang kekurangan maupun mengenai kekurangan gizi seperti itu. Nah cuman memang cara implementasi untuk saat ini masih sangat kurang menurut saya, apalagi dalam sistem pengawasannya. Contohnya saya sendiri Kang, saat kemarin libur, mereka itu tetap diberikan makan gizi gratis, namun dalam bentuk snack kemasan seperti itu. Nah katanya ada per satu paknya tuh udah ada harganya sebenarnya. Cuman bahkan di TikTok pun sempat dibahas kalau ini tuh tidak sesuai dan tidak sampai dengan harga yang dijanjikan per satu pak ini. Berarti ada yang salah dengan sistem evaluasinya kan. Nah saya ingin bertanya menurut Kang Henry maupun Kang Rizky mengenai hal tersebut, hal paling krusial apa sih untuk dievaluasi dalam sistem MBG sekarang saat ini? Yang paling krusial tadi disebutkan ya oleh Kak Mutia bahwasanya pengawasan. Karena dari segi programnya ini sangat baik gitu. Kalau menurut saya memang sangat mudah sekali program MBG ini, tapi dari segi pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang memang menjadi tujuan Pak Prabowo dan juga Bapak Gibran gitu. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ya karena kurangnya pengawasan yang ketat gitu. Nah dalam hal ini berarti pemerintah harus memperketat lagi pengawasan kepada seluruh dapur SPPG yang ada di Indonesia ini. Harus membuat sertifikasi misalnya, harus membuat spesifikasi bahwasanya ini loh makanan yang harus diberikan kepada siswa-siswa gitu, standarnya seperti apa, kualitas makanannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu kan ada gitu, ada SOP-nya, ada standarnya, dan makanya dari itu perlu ada pengawasan agar dapur SPPG itu benar-benar melaksanakan apa yang memang dibuat oleh pemerintah standarnya, standar operasionalnya gitu. Nah makanya kita tidak heran ketika ada salah satu dapur mungkin membuat makanan ala kadarnya, ada yang membuat tidak higienis sehingga menimbulkan keracunan di kalangan siswa gitu. Itu kan terjadi karena tidak adanya pengawasan. Kemudian dari segi penyerapan anggaran, anggaran yang sekian besar itu diserapnya apakah benar langsung diberikan makanan kepada siswa atau tidak? Kalau menurut saya dari anggaran sebesar itu malah lebih banyaknya kepada serapannya itu kepada operasional gitu, bukan hanya kepada bahan-bahan makanannya gitu. Nah ini kan perlu menjadi catatan juga dari dana MBG yang saya tahu itu 15.000 ya, 15.000 per OP gitu ya, 15.000 per OP itu sampai ke tangan atau sampai ke makanan di tangan siswa itu berapa sih? Mungkin dari 15.000 dipotong operasional dan lain sebagainya. Dan ini kan menjadi
tanda tanya juga gitu. Kok bisa gitu program yang begitu besarnya penyerapan dananya, tapi tidak ada pengawasan yang begitu ketat gitu. Nah, pengawasan ini saya kira bukan hanya dari pemerintah saja yang harus melakukan, tapi kita sebagai masyarakat, mahasiswa, dari elemen juga guru dan juga tenaga pendidikan harus bersama-sama mengawasi kinerja dari program MBG ini agar memang apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, uang yang sangat besar itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk tadi nyinggung anggaran sedikit. Anggaran itu memang 15.000 satu porsi atau oprek. Nah, 5.000 untuk operasional, 10.000 untuk menu makanannya. Operasionalnya ini apa aja? Salah satunya misal gaji relawan. Perlu digaris bawahi ya, relawan bukan pekerja MBG. Jadi pemerintah juga berlindung di balik kata relawan dalam mempekerjakan orang gitu. Kenapa relawan? Karena jam kerja mereka tidak tentu kan. Bisa saja kalau orang kantoran berangkat atau masuk jam 9, pulang jam 5. Mereka bisa saja masuk jam 12 malam, pulang bisa jam 10 pagi. Dan pemerintah berlindung di balik kata relawan tersebut. Itu salah satu permasalahannya juga dalam implementasi MBG ini di lapangan. Itu yang harus dievaluasi juga. Kemudian sekarang sekolah-sekolah itu hanya dijadikan sebagai penerima pasif. Mereka dapat makanan, mereka dapat ompreng, lihat isinya. Oke, kalau ini nggak sesuai kembalikan. Sekarang guru-guru lebih waspada atas makanan-makanan tersebut. Cuman hal tersebut menyebabkan anggaran yang diturunkan pemerintah ini tidak efisien juga. Maka kita harus libatkan juga sekolah-sekolah ini untuk menjadi pengawas aktif. Jadi bukan cuma saat menerimanya saja, tapi dalam prosesnya seperti apa. Hal itu juga bisa meningkatkan transparansi yang tadi. Adiknya Teh Muti. Muti benar kan? Betul, Mutia. Adiknya Teh Muti. Mutia. Boleh, bebas aja lah ngomong. Adiknya Teh Muti bilang ada. Sebenarnya angkanya ada, harganya ada di situ. Cuman apakah angka tersebut memang realnya di lapangan atau enggak gitu kan? Kita nggak tahu, kita nggak bisa cari tahu, nggak bisa punya bukti selama memang masyarakat ini belum bisa berperan aktif dalam pengawasan ini. Kalau pengawasan dari pemerintah pasti ada, karena nggak langsung dari BGN pusat, nggak langsung ke SPPG, ke daerah dulu, ke kecamatan dulu, kabupaten, baru masuk ke SPPG-nya ini. Pengawasan dari pemerintah ada, dan untuk mengefektifkan pengawasan ini, mengefektifkan hasilnya, maka masyarakat, khususnya sekolah-sekolah harus berperan aktif. Iya, sebenarnya menarik juga kita membahas mengenai MBD kan, program kerja yang mulia, namun secara implementasi belum memuaskan untuk kita. Nah, terkait dengan program kerja yang lain, kita juga ada koperasi desa atau Kopdes. Nah, Kopdes ini kayak apa ya? Itu warung lokalnya Indonesia, biar ekonomi desa muter, katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Tapi kenyataannya kan, kenapa malah banyak vendor-vendor besar dari pusat yang dapat proyekan di sana? Kemudian juga gimana sih nasib pengusaha kecil di desa kalau terus-terusan disingkirkan oleh program kerja yang dijalankan ini? Kalau misalnya Teh Muti pernah lihat waktu debat Capres dan Cawapres, waktu itu Mas Gibran pernah menjanjikan kepada kita semua ya, misalkan bahwasanya program MBG dan juga Kopdes ini itu memang akan berdampak baik dan akan melibatkan pelaku-pelaku usaha mikro gitu, UMKM dan juga warteg dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangannya sekarang, baik MBG ataupun Kopdes malah melibatkannya bukan pelaku-pelaku ekonomi mikro. Yang dilibatkan adalah vendor-vendor besar yang memiliki yayasan. Sekarang siapa? DPR, ada DPR yang memiliki yayasan, maka ketua PG-nya juga punya yayasan SPG gitu, TNI, Polri dan sebagainya. Lalu kemana janji yang disebutkan oleh Mas Gibran tersebut gitu, bahwasanya mau MBG mau Kopdes pasti akan melibatkan pelaku ekonomi mikro gitu, kecil, baik itu UMKM dan sebagainya. Nah, yang saya kritisi di sini adalah pemerintah tuh harusnya mampu membuat program yang bisa memberikan multiplier efek besar kepada masyarakat gitu. Harus bisa mendorong ekonomi masyarakat gitu. Jangan hanya program kerja ini justru yang diuntungkan itu bukan masyarakat tapi segelintir pihak aja yang memang sudah besar gitu, sudah vendor besar, sudah memiliki kekayaan gitu. Seharusnya menurut saya baik MBG ataupun Kopdes ini lebih banyaknya melibatkan masyarakat kecil lah, ekonomi mikro gitu, UMKM, kemudian ada mungkin desa itu memiliki usaha itu dilibatkan.
Dan yang menjadi kekhawatiran sekarang, apalagi dari Kopdes ini adalah bagaimana mekanismenya kelanjutan dari program ini gitu. Karena banyak sekali yang saya dapati Kopdes ini tuh hanya sekedar seremonial aja gitu. Ketika ini dibuka, kemudian udah seremonianya, kemudian kemana keberlanjutannya? Banyak Kopdes yang hanya dibuka 1 hari bahkan. Setelah itu tutup gitu, gak ada aktivitas langsung. Dan itu kan membuktikan bahwa sebetulnya perencanaan dari program Kopdes ini itu belum berjalan dengan baik gitu. Perencanaannya itu belum matang dan implementasinya ya tidak berjalan dengan baik gitu. Dan yang sangat dikhawatirkan menurut saya, Kopdes ini kan didanai oleh potongan dari dana desa ya, dan dimana ini juga pinjaman dari Himbara gitu. Ya. Nah, kalau semisal Kopdes ini tidak bisa mengembalikan dana tersebut, siapa yang akan menanggung? Pemerintah kah atau malah desanya? Kalau misalnya desa yang menanggung, itu akan menjadi beban baru bagi desa gitu. Karena program yang mereka tidak inginkan sebetulnya, program yang dipaksakan dijalankan, yang tidak bisa dijalankan dengan baik, akhirnya ada beban yang harus mereka tanggung gitu. Bahkan itu juga bukan keputusan dari mereka untuk membangun operasi desa. Ya, sebenarnya koperasi desa kalau memang mau memberdayakan UMKM, kan koperasi desa ini adalah bisa dibilang mitra MBG juga, penyuplai MBG. Sedangkan koperasi desa dan MBG membutuhkan supply yang bisa dibilang stabil. Kalau supply-nya terbatas, maka Kopdes dan MBG ini bisa terhambat juga. Nah, ini juga problem dari pemerintah. Bagaimana caranya memberdayakan UMKM ini sehingga bisa memiliki produk atau bisa menghasilkan produk yang stabilitas produk ini bisa dijaga gitu. Sehingga Kopdes ini juga bukan cuma ngambil vendor besar. Kenapa bisa ngambil vendor besar? Ya karena stabilitasnya ada, ketersediaan stoknya bisa diperkirakan. Kalau UMKM nggak bisa, apalagi UMKM yang benar-benar mikro gitu, yang baru mulai, itu nggak bisa. Ini adalah problem pemerintah yang harus diselesaikan. Ya betul, jadi ini juga bagian dari permasalahan pemerintah yang seharusnya segera diselesaikan. Segera diselesaikan, Ya, tapi kalau nggak diselesaikan, gimana caranya mau memberdayakan UMKM? Gimana caranya kita mau memasukkan UMKM ini ke dalam Kopdes? Ya. Nggak akan bisa. Biar sama-sama enak juga berarti ya, masyarakat mendapatkan keuntungannya, program kerja jalan dengan lancar seperti itu. Nah, Kang, kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini, masyarakat, pemerintah lagi sibuk-sibuknya membincang mengenai Kopdes maupun MBG, sibuk sekali. Namun melihat dari kondisi saat ini, keuangan kita juga lagi jelek-jeleknya lah, bisa kita katakan seperti itu. Tapi pemerintah malah fokus ke dalam proyek yang bisa dikatakan sangat megah dalam artian keuangannya sangat megah, sangat besar lah seperti itu. Nah, melihat kabinet yang dorong seperti ini, urusan makanan gratis yang selalu aja ada masalahnya mengenai keracunan dan sebagainya, sampai dengan ekonomi rakyat yang makin kejepit. Nah, bukankah semua ketidakadilan ini sudah lebih dari cukup buat jadi alasan kita merapatkan barisan di aksi demo saat ini? Ya, memang kondisi saat ini Indonesia memang sedang tidak baik-baik aja ya menurut saya, dimana ya ekonomi kita sedang, pertumbuhan ekonomi kita naik, tapi paradoks yang terjadi itu tidak dirasakan oleh masyarakat gitu, dimana kondisi ekonomi masyarakat banyak sekali yang memang mengalami hambatan gitu. Kita bisa lihatlah dimana rupiah sekarang melemah gitu, harga bahan pokok semuanya naik, harga bahan bakar juga naik, itu membuat masyarakat itu menjadi resah gitu. Akhirnya ya tadi, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pejuang aspirasi juga, kita sebagai pejuang keadilan juga untuk masyarakat, ya kita harus menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita. Kita mewakili masyarakat, kita mewakili seluruh masyarakat di Indonesia. Mungkin masyarakat banyak berharap kepada kita mahasiswa gitu untuk mewakili aspirasi mereka. Ya saya rasa kita harus di tengah kondisi yang krisis seperti ini, kita harus sama-sama mempererat lagi gitu barisan kita, dalam artian ya kita fair-fair aja gitu, sampaikan aspirasi kita kepada masyarakat, tapi jangan sampai malah membuat kegaduhan, jangan sampai membuat konflik-konflik yang akhirnya malah memperparah keadaan gitu. Dan dalam hal ini kita bisa lihat gitu, kalau saya juga mendukung sekali teman-teman yang memang turun ke jalan, saya juga memang bagian dari itu, saya juga memang beberapa kali saya turun juga ke jalan gitu, menyampaikan aspirasi, tapi tetap gitu jaga kondisivitas juga, jangan sampai malah terjadi keributan, jangan sampai malah merusak fasilitas juga. Kita sampaikan aspirasi dengan baik, dengan cara beretika, kita tunjukkan bahwa mahasiswa itu mempunyai moral, mahasiswa itu mempunyai etika yang baik, jadi kita tunjukkan bahwa kita bisa menyampaikan aspirasi dengan baik gitu, tanpa harus ada tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Sebenarnya sebelum mahasiswa, sebelum buruh, sebelum
para petani turun ke jalan, masyarakat turun ke jalan. Sebenarnya masyarakat secara umum sudah mengkritik jalannya pemerintahan ini, khususnya lewat sosial media. Cuma apa? Dijawabnya malah antek-antek asing. Jawabnya apa? Nye. Gimana ya? Disampaikan secara baik, disampaikan secara dengan cara paling efisien kan? Yang kita bisa memanfaatkan teknologi sekarang. Pemerintah khususnya Prabowo malah mengelak. Sebenarnya itu telah terjadi dari dulu, di mana banyak siswa yang keracunan dari program MBG. Prabowo bilang apa? Ini cuma 0,0005% dari keseluruhan penerima gitu. Dan ini memang menjadi dasar yang kuat untuk kita turun ke jalan, untuk kita menyuarakan aspirasi kita. Tapi memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wendri, kita harus tahu juga, kita harus tahu batasan di mana ada di situ batasan kita untuk menyampaikan, substansinya harus tahu, sehingga ketika ada provokasi, ketika ada penyusup, kita tidak terlibat dalam hal itu, dan nama mahasiswa sendiri tidak menjadi buruk seperti itu, karena sekarang banyak mahasiswa katanya. BEM aja terbagi menjadi dua, ada BEM SI, ada BEM satu lagi, itu apa? BEM bersatu. Satu mendukung pemerintah, satu kontra pemerintah. Ini juga bisa menjadi akar di mana masyarakat pecah di sini, teriring opini-opini yang sebenarnya tidak benar gitu. Dan itu yang harus masyarakat, yang harus kita waspadai seperti itu. Dan yang paling penting kalau saya ingin menambahkan gitu, kita tuh harus benar-benar bergerak itu berdasarkan dengan data dan fakta. Jadi jangan sampai kita mahasiswa turun ke jalan, tapi kita tidak tahu substansi yang dipermasalahkan itu apa. Gitu. Jadi benar-benar kita turun ke jalan, kita menyampaikan aspirasi didasarkan, dilatar belakangi dengan data dan juga fakta yang terjadi di lapangan gitu. Karena akan menjadi suatu ironi apabila nanti kita turun ke jalan, masih turun ke jalan, kemudian ditanya ini mempermasalahkan apa, kemudian nanti kok nggak bisa jawab gitu. Makanya baik lagi, sebelum kita ingin menjawab aspirasi, kita perlu tahu dulu apa yang kita aspirasikan. Kalau kita ingin mengadvokasi gitu kan, kebijakan atau mengaspirasi dari segala macam, kita perlu tahu dulu apa yang menjadi substansi yang kita bahas. Kita perlu tahu dulu data di lapangan seperti apa, fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, sehingga kita bisa memberikan aspirasi yang rasional gitu. Dan juga harus disertai dengan solusi yang kita inginkan seperti apa. Kita jangan hanya sering menyalahkan pemerintah gitu, tapi kita juga harus membantu pemerintah dalam hal ini. Dan juga yang paling penting, dan saat ini mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dengan pemerintah, banyak sekali unjuk rasa, demo dan lain sebagainya. Yang saya garis bawah di sini dan saya lihat ini adalah komunikasi pemerintah yang masih buruk gitu, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya emosi gitu. Di tengah kondisi yang penuh krisis sekarang, di tengah kondisi yang banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat, tapi komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya buruk. Ya tadi yang disebutkan bagaimana seorang presiden cara berkomunikasi seperti itu tidak menunjukkan seorang presiden. Artinya tadinya masyarakat penuh kekhawatiran makin emosi karena seakan-akan direndahkan, karena seakan-akan tidak diperhatikan. Mungkin perspektif presiden itu bukan seperti itu. Mungkin perspektif presiden itu ingin menenangkan masyarakatnya, tapi kan pemerintah sekarang ini sering membuat statement yang akhirnya bias gitu, banyak persepsi di masyarakat, membuat masyarakat itu bingung gitu, membuat masyarakat itu gaduh. Maka saya harapkan juga ke depannya pemerintah juga perlu memperbaiki bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jangan sampai ada statement-statement yang akhirnya melukai hati masyarakat, melukai perasaan masyarakat juga. Karena memang saya yakin walaupun negara kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, gitu banyak krisis yang terjadi. Kalau bagaimana cara pemerintah berkomunikasi baik, komunikasinya baik kepada masyarakat, saya rasa tidak akan ada kegaduhan gitu. Yang penting bagaimana pemerintah menenangkan masyarakat gitu, jangan panik terhadap apapun isu yang memang sedang terjadi di Indonesia. Tapi sebaliknya kalau pemerintah komunikasinya kayak sekarang gitu ya, seakan-akan asal nyebut, kemudian asal bicara saja tanpa berdasarkan pada data dan fakta gitu, dan tidak menerima kritikan, yang terjadi ya seperti saat ini gitu, banyak masyarakat yang akhirnya tidak percaya pada pemerintah, banyak masyarakat yang akhirnya kecewa terhadap kinerja pemerintah, dan akhirnya banyak konflik antara pemerintah juga masyarakat. Oke. Tapi menurut akang sendiri bagaimana sih cara Prabowo sendiri biar bisa menenangkan masa aksi sekarang? Komunikasinya harus diperbaiki, pertama kinerja juga harus diperbaiki, dan evaluasi keseluruhan apa yang menjadi tuntutan sekarang oleh mahasiswa dan juga rakyat. Coba dengarkan gitu. Coba untuk melihat apa saja sih tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa dan juga masyarakat yang sekarang memang sedang unjuk rasa. Coba untuk dipertimbangkan lagi gitu.
kita kan akhirnya menuntut itu kan berlandaskan pada kekhawatiran. Ya. Yang saya ketahui mungkin Bapak Prabowo ini tidak tahu grassroots akar bawah gitu, yang terjadi di lapangan ini seperti apa. Nah makanya saya rasa baik pemerintah, baik presiden ataupun seluruh jajaran pemerintah itu harus membuka mata. Jangan hanya percaya pada angka, jangan hanya percaya pada ekonomi kita tumbuh, kemudian kesejahteraan kita meningkat. Itu kan hanya sekedar angka. Coba turun ke bawah, coba turun ke masyarakat. Lihat bagaimana kondisi faktual yang ada di masyarakat. Baru gitu kita bisa melihat gitu. Bahwasanya apakah memang 1,5 tahun kebijakan, 1,5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini memang sudah benar dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat atau tidak. Jadi, Jangan sampai tadi waktu Prabowo turun ke jalan, jangan sampai apa yang terjadi di zaman Jokowi itu terulang kan. Pada saat Jokowi kunjungan ke Medan, kalau salah pada saat itu Jokowi diarahkan ke suatu jalan, yang itu udah dicor, udah benar, di aspal, udah halus. Secara tiba-tiba Jokowi ingin merubah rute. Nah di situ baru Jokowi baru melihat kondisi masyarakat ini seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Nah di sini juga harus dilihat oleh Prabowo. Jangan sampai Prabowo turun ke masyarakat menemui masyarakat yang salah, menyampaikan aspirasi bukan didasarkan tadi kepada data dan fakta, bukan didasarkan pada kondisi di lapangan. Seperti itu. Jadi Prabowo juga memang harus turun. Ini Prabowo harus turun, cuman turunnya yang benar. Jangan cuma turun ke simpatisannya aja seperti itu. ya artinya penuhilah tuntutan apa yang kami tuntut gitu dari mahasiswa dan masyarakat. Coba dipertimbangkan, dibaca kembali, dan kami juga berharap apa yang kami tuntut itu dipenuhi oleh pemerintah. Karena kami sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat juga ingin sekali kondisi Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Dengan ada banyak ketidakpastian gitu, kami ingin kondisi Indonesia itu dari mulai segi ekonomi yang membaik, dari mulai kesejahteraan masyarakat itu meningkat gitu. Ya ini kan perlu kerjasama dari seluruh pihak gitu, bukan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat juga harus mendukung gitu. Nah makanya saya harap pemerintah sekarang berbenah gitu, berbenah dengan segala kejadian yang sekarang terjadi. Sebelum mungkin nanti lebih parah lagi gitu kan, sebelum nanti mungkin krisis lebih meningkat lagi. Yuk mulai dari sekarang berbenah gitu, dari segi masyarakat berbenah, dari pemerintahnya juga berbenah. Kita sama-sama, karena kita punya target kan Indonesia emas 2045 gitu. Dan itu tidak akan tercapai kalau kondisi yang sekarang itu tetap terjadi gitu. Kondisi sekarang itu tidak akan berubah gitu. Makanya perlu ada perubahan yang signifikan menurut saya dari segi pemerintahnya dan juga dari segi masyarakat. Gitu. Iya, saya pun sebenarnya sebagai mahasiswa juga sangat ingin pemerintah bisa mendengar segala bentuk aspirasi kita, mulai dari aspirasi 11+9 maupun beberapa polemik lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Kang, saya suara kita dan manifesto 11+9 dijawab pakai tindakan represif aparat, di mana di lapangan dan pasal-pasal karet pembungkaman, strategi taktis apa yang harus kita siapin sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil biar gerakan ini tidak hanya tidak gembros lah di tengah jalan. Tadi yang sudah saya sebutkan ya, kita sebelum melakukan gerakan harus mengkaji dulu apa yang akan kita bawa, apa yang kita akan aspirasikan. Jangan sampai kita ingin melakukan suatu gerakan dilandaskan dengan emosi, dilandaskan dengan hanya ingin membuat kegaduhan. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpendidikan terpelajar, sudah sepatutnya kita membawa aspirasi itu didasarkan pada kajian-kajian ilmiah dan juga data dan juga fakta yang terjadi memang di lapangan gitu. Nah makanya mungkin yang terjadi sekarang yang banyak tindakan represivitas dari polisi dan juga TNI, mungkin memang ada juga beberapa mahasiswa yang melakukan kericuhan, kegaduhan gitu. Tapi juga saya tidak membenarkan ya apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri juga untuk melakukan represivitas, karena ini kita tuh sebetulnya turun ke jalan itu bukan ingin perang, bukan ingin bukan ingin bergelut lah, bukan ingin bertengkar gitu, bukan ingin membuat kericuhan atau kegaduhan. Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi, kita hanya ingin Indonesia ini berubah, kita hanya ingin pemerintah tuh tahu fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Kita hanya ingin pemerintah tuh mendengarkan. Jadi tolonglah gitu kepada TNI Polri itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis juga kepada kami mahasiswa, karena yang kami turun ke jalan tidak membawa apa-apa. Kami turun ke jalan yang membawa aspirasi, kami tidak membawa senjata tajam, kami tidak membawa hal-hal yang membahayakan. Tapi banyak yang terjadi sekarang ini adalah dibalas dengan mereka yang mungkin ya polisi kan bawa gas air mata, bawa tameng, bawa senjata dan sebagainya. Ya baik lagi, tadi saya bilang dari segi polisi juga harus memperbaiki diri, dari segi masyarakat dan mahasiswa yang demo juga unjuk rasa juga harus memperbaiki diri juga. Jadi sama-sama lah kita saling evaluasi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita saling menyalahkan gitu, karena memang
polisi juga bekerja, gitu. Polisi juga melakukan pekerjaannya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan ya, yang memang manusiawi gitu kan. Tapi kalau misalnya tindakan-tindakan represivitas ya kita balikan lagi aja ke hukum gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan sampai kita yang membuat kericuan, kita yang membuat kegaduhan. Karena juga saya tidak membenarkan teman-teman mahasiswa yang demo yang unjuk rasa hanya ingin membuat kegaduhan dan juga kericuan. Oke. Untuk mencegah hal tersebut sebenarnya mahasiswa atau seluruh masyarakat yang turun ke jalan seperti yang tadi sudah dikatakan, semua elemen ini harus tahu substansinya apa. Ya. Kenapa mereka harus turun ke jalan, apa yang ingin disuarakan, sehingga pada saat ada nada-nada sumbang, ada provokasi yang tidak seharusnya, yang bukan itu tujuannya, masyarakat tahu kapan harus memisahkan diri, kapan harus tidak ikut terlibat dalam aksi-aksi anarkis tersebut, seperti itu. Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini, Kang. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kang Henry dan juga Kang Rizky, karena Kang Mandi dan juga Kang Rizky sudah berbagi pandangan dengan kita, berbagi ilmu juga kepada pemirsa di luar sana. Nah, sahabat Yusri, tunggu terus episode Disik selanjutnya. Saya Mutia Salama, pamit undur diri. Sampai jumpa.